Dan bagaimana pula cara menjawab bahwa menurut mereka sejak al-yauma akmaltu lakum dinakum, Islam ini sudah sempurna, sudah tidak perlu bid'ah, sudah tidak perlu macam-macam. Monggo. Jadi dia pakai ayat itu ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau begitu jangan baca Quran terjemahan dong. Ya. Enggak perlu ada kitab Ibnu Taimiyah. Enggak perlu dia nulis Majmu' Fatawa. Enggak perlu ada Sahih Bukhari Muslim, kan sudah selesai. Kita pakai ayatnya, kan sudah selesai. Ngapain pakai Sahih Bukhari Muslim? Kan Sahih Bukhari Muslim itu murid dari muridnya Imam Syafi'i. Mereka juga berguru kepada Imam Ahmad. Jadi kalau ngomong misalnya tidak perlu ada ijtihad ulama, oke, ya sudah. Mana kitabmu, kasih ke saya aja. Sisain mushaf doang di rumahnya. Saya siap menerima kitabnya. Ya, siapa yang menafsirkan begitu, kirim kitab Anda ke tempat kita. Cukup Anda baca Quran, nggak usah pakai tafsir. Kan sudah cukup. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat. Nih yang lurus, kita ceritain yang lurus. Al-yauma akmaltu lakum ayuhan nabi wa ashabuh. Nah, Allah berbicaranya kepada Nabi dan sahabat. Yang sempurna agamanya Nabi. Din itu akhlak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Kata Imam Malik rahimahullah mengomentari ayat. Imam Malik bin Anas, Imam kota Madinah. Kata beliau, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam, siapa yang berbuat sebuah bid'ah di dalam Islam, dia sangka bid'ah itu adalah bid'ah yang bagus, bid'ah yang baik, maka kata Imam Malik, itu artinya dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Para pemirsa, para pendengar, hadirin semua rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang istimewa ini kita kembali untuk menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, yakni dengan membahas surah Al-Maidah ayat 3, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kenapa perlu kita bahas ayat ini? Karena ada di antara para asatiz ya mentafsirkan kata-kata al-yawma akmaltu lakum dinakum di sini dengan pada hari ini aku sempurnakan terhadap kalian dinakum, ai akhlaqakum. Din di sini ditafsirkan dengan akhlak. Memang kata din mungkin bisa-bisa saja ditafsirkan atau terjemahkan dengan akhlak. Misalnya Anas ala dini mulukihim. Masyarakat itu tergantung daripada din, ai akhlak, daripada pimpinan-pimpinan mereka. Tapi bisa juga diterjemah din di sini adalah bimakna milah, yaitu agama. Nah, kalau ini ditafsirkan atau kalau din ditafsirkan dengan akhlak di sini kayaknya perlu dipertimbangkan dan perlu didiskusikan kembali. Karena apa hubungannya ya akhlak Rasulullah SAW itu disempurnakan pada hari itu? Padahal akhlak Rasulullah SAW dari sejak awal udah sempurna. Kenapa harus disempurnakan pada hari itu, pada haji wada, pada saat melaksanakan haji wada dan pada saat beliau berada di Arafah? Nah, oleh sebab itu sekali lagi, kalau ini ditafsirkan bahwa din bermakna akhlak pada konteks ini, ya
mungkin perlu dipertimbangkan dan perlu didiskusikan kembali. Kemudian yang kedua, ada juga para asatiz yang menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang haramnya ibadah-ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW atau disebut dengan bid'ah. Karena pada hari itu, pada hari Arafah sudah disempurnakan agamanya, sehingga tidak boleh untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang lain pada setelah itu, atau untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau dalil ini juga atau ayat ini digunakan untuk mengharamkan semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau semua bentuk praktik ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, padahal ibadah itu adalah istilahnya ibadah yang idhafiyah, artinya ibadah yang ghairu mahdhah. Kemudian itu alasannya juga untuk dikatakan haram untuk dilakukan dengan dalil al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Ini juga perlu didiskusikan kembali, perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena Sayyidina Umar sendiri paham benar, tahu benar itu ayat ini, di mana turunnya juga ayat ini. Tapi ternyata ya Sayyidina Umar itu melaksanakan ibadah yang tidak pernah jumlah rakaatnya itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, seperti sholat tarawih 20 rakaat 23 dengan witirnya. Sayyidina Utsman kemudian mengadakan azan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelumnya, dan bahkan pada masa Abu Bakar tidak pernah, pada masa Utsman juga tidak pernah azan 2 kali dalam Jumat. Tapi Sayyidina Utsman melaksanakannya. Nah, ini kalau ini dijadikan sebagai dalil tidak boleh melaksanakan ibadah atau syariat ya, selain daripada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah karena sudah disempurnakan pada hari itu, maka bertentangan dengan fakta yang terjadi ya. Nah, oleh sebab itu ya, mari kita baca sekarang itu bagaimana bagaimana tafsiran daripada Ibnu Katsir tentang ayat ini. Nah, beliau mentafsirkan al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hazi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadzal ummah. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar, paling besar terhadap umat ini. Haitsu akmala ta'ala dinahum dinahum. Nah, di mana Allah SWT telah menyempurnakan untuk mereka, yaitu umat Islam, dinahum agama mereka. Maksudnya apa di sini disempurnakan agama? Fala yahtaju ila dinin ghairi. Oleh sebab itu, karena ini sudah sempurna, maka tidak butuh kepada agama-agama yang lain lagi. Nah, beda dengan sebelumnya Nabi Musa. Kemudian nanti datang Nabi Isa. Ajaran Nabi Musa ini itu hilang, terhapus. Kenapa? Karena telah datang ajaran Nabi Isa alaihissalam. Artinya ajaran Taurat itu nanti dihapus karena sudah ada ajaran Injil. Nah, sama juga ajaran Injil ini sudah hilang, artinya dihapus. Kenapa? Datang Al-Quranul Karim. Artinya Yahudi, kemudian datang Nasrani. Nah, berarti Yahudi ini sudah terhapus. Kenapa? Karena Nasrani. Ajaran Taurat itu hilang. Kenapa? Karena ada ajaran Injil yang datang baru. Nah, tapi kalau Islam enggak. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat itu tetap itu Islam itu sebagai agama terakhir. Tidak ada agama setelah itu. Makanya dikatakan itu adalah sempurna agama pada saat itu. Tidak perlu lagi diadakan agama-agama setelah agama Islam. Makanya di sini diartikan wahwal Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wahwal Islam, yaitu Islam. Tidak ada lagi ajaran agama yang lain nanti setelah agama Islam. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyyin. Tidak butuh juga kepada nabi selain nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel itu berganti-ganti nabinya. Nabi ini, kemudian nanti ada lagi nabi, selain ini ada nabi lagi. Gitu. Nah, berbeda dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah itu. Kenapa? Dia sudah sempurna. Agama ini sudah sempurna, dibawa oleh yang sempurna, yakni Rasulullah SAW. Makanya tidak perlu ada nabi lagi setelah beliau. Kemudian walihadza ja'alahu Allah Ta'ala khatimal anbiya.
Nah, oleh sebab itu Allah menjadikan Rasulullah SAW itu adalah sebagai penutup daripada para nabi. Wa ba'asahu ilal insi wal jinni. Nah, bentuk daripada kesempurnaan agama, ajaran agama ini kemudian yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW yang sempurna tadi itu adalah beliau diutus kepada al-ins wal jin, diutus kepada manusia dan jin. Fala halala illa ma ahallallah. Oleh sebab itu tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah, wala harama illa ma harramahullah. Dan tidak juga yang haram, tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Al-Qur'anul Karim, yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Al-Qur'an. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW, sang pembawa Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an itu. Wala dina illa ma syara'ullah. Tidak ada agama kecuali yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in akhbara bih bahwa haqqun wa sidqun la kadziba fihi wala khul. Makanya setiap apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar, tidak ada unsur bohong, tidak ada unsur bohongnya. Itulah ya kira-kira maksud dari kesempurnaan daripada agama tersebut. Ya, artinya kalau kita artikan bahwa din di sini bermakna akhlak, kayaknya perlu dipertimbangkan kembali, karena akhlak Rasulullah SAW itu adalah dari sejak awal udah sempurna, tidak harus disempurnakan pada hari itu. Kemudian sekali lagi, kalau ini dijadikan bahwa tidak boleh ada ibadah walaupun itu sifatnya ibadah yang ghairi mahdhah, kecuali yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, artinya sempurna pada hari itu, tidak ada setelah itu. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga kembali, ya. Karena setelah itu, ya banyak ibadah-ibadah yang dilakukan ya oleh para sahabat, yang mana sebelumnya Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Oleh sebab itu perlu dipertimbangkan dan didiskusikan kembali. Kalau ini dijadikan sebagai dalil bahwa agama ini sempurna, tidak boleh ada ajaran-ajaran kecuali harus, atau tidak boleh ada ibadah-ibadah yang dilakukan kecuali yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, mungkin saudara ini kajian kita tambahan wawasan untuk kita semua. Mudah-mudahan ya ilmu pengetahuan yang bertambah di dalam diri kita itu ya membuat kita untuk semakin tasamuh, artinya toleransi terhadap orang yang berbeda paham, berbeda mazhab dengan kita, selama mereka melakukan itu adalah berdasarkan dalil-dalil yang mereka paparkan, dan tentunya wala tukhalifu syar'a, yaitu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran maupun Sunnah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد